pasti ada lah setiap persidangan itu Iya. dosen-dosen yang mencari-cari celah-celah buat kita supaya Harus nggak bisa lah. ada. Iya, kemarin tuh sempat ditanyain, kan aku masalahnya skripsinya tuh tentang kepailitan. Habis itu kata dosennya, skripsi kamu ini tentang kepailitan ya, tapi sebelumnya kan kamu belum pernah belajar mengenai kepailitan, tapi kamu berani-berani ya mengambil kepailitan, kata beliau seperti itu. Tapi beliau tuh kayak ngedown kan, habis itu nge-up kan lagi, kayak ada di sela-sela pertanyaan beliau tuh yang kayak nge-up lagi gitu loh. Itu ada. Habis itu ada dosen yang satu lagi tuh kayak kayak cari-cari kesalahan kita gitu loh. Dan buat kayak sulit ngejawabnya, padahal jawabannya tuh ada di depan mata gitu loh, tapi sama beliau kayak diputar-putar gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinternya kita buat bisa jawab pertanyaan dari beliau gitu. Oke, ya. Itu kan Rika belum belajar pilot ya. Kalau Muna? Sama sih sama Rika, dosen penguji kan ada 5. Dan salah satu dari dosen penguji itu ada yang memang killer. Dan Oke, mungkin pertanyaan yang menjurus apa? Yang paling syuruk gitu. Pertanyaannya kan aku kemarin membahas skripsi aku itu membahas tentang perjanjian baku. Perjanjian baku yang di KPR. Terus itu kan perjanjian KPR itu ada beberapa pihak kan, ada 3 pihak kayak gitu. Dan aku itu memang membahas 2 pihak aja, bukan membahas, kan perjanjian itu ada, perjanjian jual beli rumah itu ada 3 pihak, konsumen, terus tuh bank sama pengembang. Dan aku bahas itu kan perjanjian KPR. Perjanjian KPR itu kan akad kredit, otomatis yang dibahas tentang konsumen sama bank aja kan. Tapi ibunya itu ngotot, kenapa Jar pengembang ini mau dihilangkan, Jar? Bukan itu kan maksud aku, kayak itu bukannya buat menghilangkan pengembang kayak gitu. Cuman kan memang aku itu kan khusus mengangkat yang akad kreditnya, jadi itu tuh tidak ada hubungannya buat pengembang kayak gitu. Jadi semalam itu kayak dicecar banget sama ibu itu, kamu kan udah bisa kayak gitu. Tapi terakhir-akhirnya kayak dijawab sidin, Jar, Jar bagus Jar mempertahankan, Jar kayak gitu. Berarti yang awal-awal dikata-katain itu memang kayak menguji aja buat kita tuh apakah kita tergoyahkan atau kita mempertahankan jawaban kita kayak gitu. Serem sih waktu itu dicecar banget yang itunya. Oke. Mungkin di antara dosen penguji kan ada dosen pembimbing 2 kan, dua dosen pembimbing kan, jadi dosen penguji apakah beliau itu membantu juga, membantukan mungkin sekalian stok di tempat kayak gitu. Ya, Muna, silakan Muna. Kalau aku apa disebutkan nih namanya? Kalau aku ketua pembimbingnya Ibu Jakiah ya. Ibu Jakiah itu menurut aku perfect banget. Sidin membantu kayak gitu. Sidin kayak mengeluarkan poin-poin yang ada di skripsi aku, dan emang Ibu Jakiah pembimbing aku, jadi Ibu Jakiah tuh emang tahu kayak gitu poin-poin yang ada di skripsi aku. Jadi Sidin tuh kemarin waktu aku sidang skripsi kayak mengangkat poin-poinnya itu, jadi semua dosen yang menguji itu jadinya lebih ngerti kayak gitu, karena si Bu Jakiahnya ngangkat poin-poin yang pembahasan aku bahas. Jadi lumayan membantu. Terus itu sama Bapak Rahmat juga membantu, walaupun Bapak Rahmat itu menyalahkan aku juga lah. Cuma apa sih? Nggak apa-apa. Dosen pembimbing. Mantap ya kan, dosen pembimbing luar biasa membantu gitu. Ya luar biasa, banyak membantu skripsi, jadi banyak lah dosen pembimbing itu pengorbanan Sidin, meluangkan waktu, membalas chat kita, jadi kayak terharu juga sama Sidin. Rika lagi silakan. Kalau aku sebut aja ya dosen pembimbing aku Ibu Evi dan Ibu Syarida. Nah, beliau ini
sama kayak Muna sangat membantu sekali dalam proses persidangan maupun di luar persidangan kan. Kalau yang di luar persidangan nih contohnya kan pembimbing kedua aku itu Ibu Syarida. Nah Ibu Syarida ini kan mata kuliahnya yang salah satu yang diajarkan Sidin itu adalah MPPH gitu, metode penelitian hukum. Jadi setiap bait, setiap pokoknya yang dalam skripsi itu semuanya dikomen Sidin sebelum skripsi sebelum sidang. Jadi kalau masalah teknis penulisannya insya Allah udah aman gitu, dan ternyata benar pas di sidang itu teknis penulisannya itu nggak ada yang ngekomen. Dosen-dosen yang lain pun nggak ada yang nge-komen, paling cuma satu kemarin tuh ada kesalahan tentang watermark gitu aja sih, tapi selebihnya ya kayak penulisan dan yang lain-lainnya tuh alhamdulillahnya nggak ada, jadi aman. Terus tuh kalau Ibu Evi, Sidin membantu banget juga pas waktu di sidang, kayak misalnya kemarin tuh aku ada salah sebut gitu, kan Sidin nanya di dalam skripsi kamu ini hukum apa aja yang dipakai, kata Sidin kan. Dan aku tuh kayak keceplosan bilang ada satu hukum pertama yang aku sebutkan hukum perdata internasional. Habis itu yang kedua tuh aku salah sebut hukum acara, padahal itu nggak boleh kan. Skripsi aku kan hukum perdata kan. Nah itu keceplosan hukum acara, dan itu langsung diluruskan Sidin gitu loh. Langsung Sidin tuh kayak kayak menjernihkan apa yang suram dari perkataanku tadi gitu sih. Banyak banget yang dibantu Sidin pas sidang berlangsung. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Ini mungkin dari aku lah, mungkin aku pengalaman nih kan, pertanyaan dari aku, misalkan kan saat konsul kemarin, itu mungkin ada sedikit kontra dengan pernyataan dari dosen nih, maksudnya penelitian kalian seperti ini, kan kata dosen kalian seperti ini nih. Nah kan mungkin kalian pernah ada nggak sih kayak gitu? Terus apakah kalian mengikuti kata hati kalian, lalu hasil penelitian kalian, atau ngikut dari dosen ini? Silahkan, mungkin Muna, silahkan berikan cerita gitu. Kalau dari aku ya, Lai, kemarin itu skripsi aku kan di Sempro, itu memang konsultasi. Jadi waktu sidang Sempro itu skripsi aku tuh hasilnya kan konsultasi. Jadi harus dibimbing sama jadi memang harus dirubah. Jadi kita tuh harus mengikuti apa yang kata Sidin itu, karena memang skripsi aku konsultasi kan. Kalau di ACC kan aku kurang tahu lah. Jadi aku kemarin waktu konsultasi bimbingan skripsi sama Ibu Jakiah memang mengikuti apa yang saran-saran dari Ibu Jakiah kayak gitu, supaya skripsi aku bisa maju ke langkah berikutnya. Oke. Itu karena memang skripsi aku konsultasi. Oke, Rika silakan. Kalau aku kemarin ada satu pertentangan di tipe penelitian. Nah, Ibu Syarida bilang itu tipe penelitiannya itu adalah kekaburan norma, tapi aku kekeh tentang hukum, dan ternyata pas sidang sempat dibahas juga sama beliau loh, dan alhamdulillahnya aku bisa kayak mengukuhkan diri kalau itu emang kekosongan hukum gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, Sidin bisa terima alasan kita gitu aja sih. Kalau misalnya kita kuat argumen kita, berarti kita bisa lolos gitu. Terus sih. Oke, sebenarnya ini membantu perkembangan skripsi kita kan, dosen pembimbing ini meskipun agak sedikit pertentangan, tapi kan membantu ya kan, maksud dari dosen pembimbing ini. Mungkin kita harus menjelaskan juga, kalau misalnya konsultasi kayak aku lah, harus menjelaskan kayak judulnya apa, kayak itu biar judulnya tuh tidak diganti, mungkin isinya aja kayak gitu yang dirubah. Harus bisa menjelaskan juga apa yang kita angkat kayak gitu, biar nggak dirombak semua kayak gitu, biar kita bisa mempertahankan judul aja sih. Kalau rumusan masalahnya dirubah ngikutin dosen. Oke, ya sih. Mungkin ini nggak terakhir juga sih, mungkin pesan untuk yang belum skripsi nih. Bagi kalian yang sudah skripsi nih ya kan, mungkin pesan-pesan buat teman-teman kalian yang lagi berjuang menulis skripsi, termasuk aku ya kan. Semangat lah. Bukan cuma aku kan, teman-teman yang lain juga. Karena masih banyak teman-teman.
yang belum skripsi mungkin semangatnya kayak gitu. Dari kalian seperti apa? Mungkin Rika dulu silakan. Aku dulu Kak. Iya silakan. Kalau aku apa ya? Mungkin jangan takut untuk kan dari beberapa orang teman-teman yang tanya-tanya ke aku masalah sidang skripsi itu beberapa tuh kayak takut kayak gimana nanti ngirim ini nanti kalau salah gimana kayak banyak rasa takutnya gitu loh padahal itu tuh ya jalanin aja gitu loh kirim-kirim aja filenya padahal itu tuh bisa diatasi nanti kayak gitu loh jadi jangan takut duluan sebelum kita mencoba gitu padahal kalau sudah dijalani mah ya udah ngalir aja gitu padahal kayak gitu tapi kebanyakan tuh kayak takut ini takut itu gitu jangan takut lah pokoknya sebelum kita mencoba semangat Aku itu silakan Muna. Kalau dari aku, kebetulan ya, aku dari kelompok teman-teman aku itu, aku memang keteteran banget skripsinya. Dan teman-teman aku itu udah maju kayak gitu. Jadi kebetulan banget juga aku tuh ketemu sama si Rika gitu. Di PK Perdata. Cepet banget. Jadi aku terbantu. Padahal sebelum ketemu sama Rika itu ya, aku tuh sempat pesimis, sempat kayak, aduh kayak gimana nih skripsi aku, takut banget, kayak tuh pesimis pokoknya, kayak nemui dosen bingung, cari dosen bingung, kan nggak ada teman kayak gitu kan, pokoknya semuanya bingung kayak gitu. Tapi setelah ada teman dari Rika, jadi kita tuh kayak lebih semangat, lebih kayak hayu kita kejar semua teman-teman yang sudah mendahului kayak gitu. Jadi kita kayak termotivasi terus itu kan dari awal-awal itu kan kita tuh harus ada kayak ketemu sama dosen kan yang sebelum wabah itu. Nah, itu tuh termasuk kayak grogi kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya itu tuh cuma pikiran kita aja yang kayak takut, aduh takut ketemu dosennya, takut bicara, takut ini, dan itu tuh semua cuma pikiran kita aja. Semua dosen itu baik sebenarnya. Jadi jangan takut juga, sama seperti Rika tadi, jangan takut sama dosen. Awal kita bimbingan itu semua harus dipertanyakan rinci-rincinya biar kita tuh bisa menyusun skripsi kita lebih jelas lagi, jangan yang setengah-setengah aja kayak gitu. Jangan takut lah sama dosen, walaupun dosen terkenal dosen ini killer, dosen ini kayak harus sopan, tapi dibawa enjoy aja. Oke, ya aku semangat, terima kasih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir lah. Kita dalam bahas teman ya kan. Mungkin ada seorang, 2 orang, 3 orang, mungkin teman yang membantu kalian, mungkin menyemangati kalian atau membantu dalam penulisan skripsi, teman-teman yang membantu dalam mempersiapkan sidang kalian itu, mungkin kan ada waktu nih buat mengucapkan terima kasih. Selain diucapkan terima kasih, sekalian ucapkan terima kasih di kalian ya kan. Ucapkan terima kasih secara langsung, mungkin secara khusus mungkin 1, 2 orang mungkin silahkan mungkin dari Muna. Muna, silahkan Muna. Oh, Fulka duluan. Baik. Teman itu poin pertama ya, kita jadi termotivasi buat selesai skripsi. Teman itu kayak segalanya iya juga sih, kayak baju banner gitu. Siapa sebutin aja, nggak apa-apa, sebutin aja kayak terima kasih, misalkan ini terima kasih banyak pokoknya setelah ini. Oh, ya. Terima kasih banyak buat Eka Yulia Rahmawati yang aku tuh setiap menyusun skripsi itu tanya-tanyanya sama Eka, dan Inya tuh orangnya super sibuk. Jadinya tuh tetap membalas chat aku kayak gitu kan, walaupun aku tuh menchatnya tuh kadang kenal waktu, kadang tuh malam, kadang siang, pagi, pokoknya aku perlu tuh dibalas aja kayak gitu. Terima kasih banyak. Terus tuh pokoknya teman-teman aku yang dari semester 1 lah, Eka, Dea, Nisa, Buhannya itu sangat membantu kayak gitu sama aku, menolong memberi ini itu